Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nisa Nabila. Di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan persalinan normal. Nah, untuk para ibu, calon ibu yang mengidamkan dan menginginkan persalinan normal, memang harus disiapkan sejak dini. Dan buat kalian yang masih hamil muda, nggak ada salahnya, atau yang masih program hamil, nggak ada salahnya untuk nonton video ini supaya informasinya lebih cepat sampai, lebih cepat diterapkan. Dan buat ibu-ibu juga yang sudah mendekati persalinan, semangat. Aku kasih tips-tipsnya di sini, semoga membantu. Sebelumnya aku mau ingetin dulu untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dukung terus channel aku supaya jadi channel kesehatan yang berkembang, dan aku makin semangat untuk upload video-video tentang edukasi dan informasi yang lebih bermanfaat lagi. And then karena subscribe itu gratis juga. Dan buat yang udah subscribe, makasih dan udah selalu support aku. Jangan lupa juga untuk di like dan di share video aku ini kalau video aku bermanfaat. So, kalau kalian mau konsultasi, kalian boleh komen, kita diskusi sama-sama. Dan kalau kalian malu nih untuk komen-komen di sini, kalian bisa DM aku di Instagram. Jangan lupa juga untuk di follow. Oke, kita langsung ke videonya ya. Persalinan normal atau persalinan spontan, sebelumnya kalian harus tahu ya, kalau persalinan normal itu adalah persalinan yang secara spontan tanpa bantuan atau alat apapun yang dapat melukai bayi atau si ibunya. Jadi ya benar-benar dari tenaga atau power si ibu, dan si bayinya itu melewati jalan lahir tanpa ada hambatan apapun. Untuk itu banyak nih hal-hal yang harus kita persiapkan sejak kehamilan dini. Pertama, kalian harus rutin check up atau periksa kehamilan. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian udah hamil besar, taunya posisi bayinya adalah sungsang, itu nggak bisa juga untuk lahir normal karena terlalu berisiko. Jadi harus rajin periksa kehamilan. Karena kadang ada tuh ibu-ibu yang bukan males ya, mungkin karena memang udah adat dan budayanya gitu ya, udahlah nanti aja periksanya, atau kadang enggak periksa hamil sama sekali, entah itu himpitan ekonomi atau memang ya males gitu. Karena kalau periksa kebidan menurut aku lumayan masih terjangkau ya, walaupun cuma misalnya buat beli-beli vitamin doang kayak gitu. Nah, vitamin ini juga penting banget nih. Karena apa? Vitamin penambah darah itu terutama itu membantu untuk meningkatkan HB atau sel darah merah ibu supaya ibu tidak mengalami anemia. Nah, anemia ini ada hubungannya loh untuk persalinan normal, yaitu bisa menyebabkan perdarahan kalau ibunya mengalami anemia. Jadi vitamin penambah darah ini berfungsi buat mempertahankan HB ibu supaya tetap normal. Oke, jadi masalah periksa kehamilan wajib minimal nih di trimester pertama sebulan sekali, di trimester kedua juga sebulan sekali. Trimester ketiga ini kalian bisa periksa kehamilan itu 2 minggu sekali untuk mengetahui perkembangan. Karena kadang gini, kadang di minggu ke 36 atau minggu 34 itu semua baik-baik aja, tapi ternyata di minggu 36 entah yang ketubannya udah mulai sedikit, atau kadang di usia 37 minggu atau 38 minggu belum ada tanda-tanda persalinan, taunya plasentanya udah mulai ada pengapuran. Itu bisa aja. Jadi aku sarankan untuk trimester ketiga itu kalian periksa hamil di 2 minggu sekali. Ya, untuk persiapan di bagian pemeriksaan kehamilan, sekarang kita fokus di persiapan trimester akhir mendekati persalinan. Kalau di usia-usia 8, biasanya kalau udah masuk PAP itu usia 34 minggu ya, 34 minggu, 36 minggu tuh kepala janin tuh udah mulai turun. Dan syarat untuk bisa lahir normal yaitu kepalanya sudah masuk di pintu atas panggul. Itu bisa diperiksa kok, ketahuan. Kalau misalnya masih muter-muter, biasanya kami menganjurkan ibu untuk sering-sering sujud, supaya, karena kan apa sih fungsinya sujud, yaitu gravitasi. Nah, jadi nanti karena bayi kan di dalam masih diselimuti atau dikelilingi oleh air ketuban, jadi mereka kayak berenang gitu. Nah, kalau misalnya memang masih muter, biasanya dianjurkan untuk gravitasi, ya, sujud ibunya supaya posisi si bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya dan semestinya gitu. Jadi harusnya kepalanya di bawah. Kalau udah sering-sering sujud, nah itu bisa
reposisi si bayinya ya. Kalau misalnya kepalanya udah di bawah ya syukur alhamdulillah, kalau misalnya belum ya harus sering-sering sujud. Dan benar adanya yang kalau misalnya ada orang tua bilang katanya kalau udah hamil tuh harus rajin-rajin jongkok, rajin-rajin ngepel jongkok. Sebenarnya kalau ngepelnya sih ya nggak apa-apa untuk ngisi kegiatan dan untuk olahraga juga ya, tapi kita lebih ke posisi ibunya kalau jongkok itu bisa bikin bayi atau kepala bayi itu ngepas atau masuk ke pintu atas panggul begitu. Lalu kalau udah di 37 minggu, 36 37 itu ibu hamil disarankan untuk olahraga atau kayak jalan-jalan, tapi olahraganya bukan olahraga yang berat ya, olahraga yang jalan-jalan. Supaya apa? Pertama juga untuk menyiapkan fisik si ibunya juga ya, fisik, karena kan kalau olahraga itu bisa memperlancar peredaran darah kan. Jadi walaupun olahraganya hanya jalan santai, itu sebenarnya dianjurkan ya, dianjurkan asalkan jangan terlalu lama juga sampai ibunya menyebabkan kelelahan. Atau misalnya kalau kalian, aku kalau habis jalan banyak atau berdiri banyak tuh kakinya pada bengkak, nah coba setelah itu kalian gantung aja atau diganjel pakai bantal gitu, posisinya lebih tinggi supaya peredaran darahnya naik lagi. Nah setelah selesai menyiapkan lebih ke kesehatan si ibu dan bayi, semua pemeriksaan normal, tidak ada yang patologis, tidak ada resiko-resiko, baru deh kalau udah di minggu berakhir, aku udah 37 minggu, 38 minggu belum ada mules palsu. Nah biasanya dianjurkan untuk berhubungan suami istri, karena dalam sel sperma ini bisa menyebabkan mules atau kontraksi ya. Jadi sering-sering ketemu di usia-usia kehamilan tua deh. Oke, jadi kalau membahas tentang kontraksi, ada yang namanya kontraksi palsu di usia 8 bulan tuh udah ada namanya kontraksi palsu. Nggak apa-apa, itu normal asalkan frekuensinya masih nggak sering dan nggak ada yang namanya perdarahan gitu. Biasanya hanya kencang-kencang aja sih, itu namanya his palsu dan itu masih batas normal. Setelah menyiapkan kesehatan dan tadi masalah mules ya, karena kalau persalinan normal itu nggak dengan bantuan alat atau obat apapun. Jadi kalau induksi masuknya normal nggak sih? Masuknya nggak normal karena dia dengan bantuan obat-obatan gitu ya, dengan bantuan oksitosin ya untuk merangsang mules ibu. Terus kita lanjut ke persiapan mental. Kalau misalnya ibu atau ini kehamilan anak kedua, otomatis ada kakaknya dong. Nah harus menyiapkan kakaknya, kayak harus dikasih pengertian dari sebelum bayinya lahir dengan cara kasih pemahaman, seperti kayak contohnya nanti kakak mau punya adik, harus jagain adiknya, harus ngertiin bundanya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh emang harus diajak komunikasi juga supaya paham dan justru malah kayak ngedukung ibunya buat ngerawat si adiknya itu. Dan penting banget buat jaga kesehatan mental ibu. Jadi kalau untuk para ayah, calon ayah nih atau suami, kalau misalnya istrinya udah hamil tua mau lahiran, jangan dibuat stres atau depresi. Harus disayang, harus disupport, harus kasih dukungan, kayak ya sama-sama berjuang sama-sama, karena nggak cuma ibu sama bayinya gitu yang berjuang, tapi sama-sama berjuang. Terus setelah menjaga kesehatan mental, terus siapin tuh kebutuhan dede bayinya, kira-kira apa aja yang dibutuhkan ketika nanti persalinan, dari kebutuhan ibu, bayi, dan kebutuhan setelah melahirkan kira-kira apa aja. So jangan malu juga kalau misalnya kalian udah sering konsultasi ke dokter, ke dokter kandungan atau bidan. Nggak apa-apa kalian tetap tanya-tanya atau cerita gitu ya, nanya-nanya pengalaman tentang teman-teman kalian atau orang sekitar yang udah pernah melahirkan normal juga, untuk dijadikan referensi. Jadi kalian tuh kayak udah ada bayangan, jadi nggak kaget. Biasanya sih untuk ibu-ibu yang anak pertama baru melahirkan ya, kalau yang anak kedua kayaknya mungkin udah ada pengalaman, walaupun setiap kehamilan itu pasti beda-beda pengalamannya dan yang dirasakan juga pasti nggak akan selalu sama. Banyak kok kasusnya kayak hamil pertama nggak mabok, hamil kedua kok mabok parah, kayak gitu. Jadi sharing sama teman sama keluarga juga penting supaya saling dapat dukungan juga.
So paling itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau masalah medisnya bisa konsultasi aja sama bidan atau sama dokter. Sama aku juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau DM aku di Instagram silakan aja. Dengan senang hati pasti aku balas. And then aku ingetin lagi nih buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like video aku. Terus jangan lupa juga untuk di share kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.